Bab 439. Industri hiburan Colossus Group. Bukan dia yang salah, tapi Kirana. Kirana segera berkata dengan marah, Aryo, tolong katakan dengan jelas. Beritahu dia apa yang terjadi. Pada saat ini, manajer Aryo dan beberapa asisten juga datang. Oke, mau fakta. Kirana, kamu merayuku dan mencoba mendapatkan tubuhku. Tapi aku menolaknya. Sesederhana itu, Aryo mencibir. Mendengar bahwa Aryo memutarbalikkan fakta, Kirana hampir mengamuk. Apa yang kamu bicarakan? Jelas-jelas kamu yang ingin melakukan sesuatu padaku. Kirana berkata dengan marah. Naysila mendorong Kirana. Apa yang kamu sombongkan? Aku bisa melihat dengan jelas apa yang kamu lakukan barusan. Kamulah yang merayu dia. Naysila menyukai Aryo. Bahkan jika Aryo melakukan kesalahan, dia akan mencoba yang terbaik untuk melindunginya, melimpahkan semua kesalahan pada orang lain. Sama seperti sekarang, kalian. Kirana hampir pingsan karena marah. Manajer Widya segera berkata, Presdir Kirana, tidak boleh begitu. Meskipun kamu bosnya, kamu tidak bisa sembarangan. Aryo adalah artis. Jika ini menyebar, kariernya akan hancur. Bahkan perusahaan kamu juga akan terdampak. Ya, Presdir Kirana. Dengan penampilanmu pria seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Lepaskan Aryo. Ya, Direktur Kirana. Lepaskan Aryo. Jangan mempersulitnya. Orang-orang dari manajemen Aryo memohon silih berganti. Kamu. Aku. Ini jelas bukan aku. Kirana benar-benar tercengang dan tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Masalahnya tidak dijelaskan sama sekali. Semua yang hadir adalah orang-orang mereka. Bahkan Kirana punya banyak mulut juga tidak ada gunanya. Presdir Kirana, cepatlah pergi. Kami akan menganggap hari ini tidak terjadi apa-apa. Tenang saja. Kami tidak akan mempermasalahkan ini. Manajer Widya membawa Kirana pergi. Kirana semakin tercengang. Jelas-jelas korbannya adalah dia. Bagaimana dalam sekejap mata dia menjadi penjahat? Mengapa malah dikendalikan oleh mereka? Kirana ingin memecat semua orang ini dalam sekejap. Dia menelepon Gideon menjelaskan semuanya. Presdir Kirana tidak bisa. Industri hiburan Colossus Group sekarang sepenuhnya bergantung pada Aryo dan Naysila. Seharusnya kita menyembah mereka. Bagaimana bisa dipecat? Presdir Kirana, dengarkan aku. Sekarang tenang dulu. Jika kamu melakukan ini, tidak akan menguntungkan perusahaan sama sekali. Aku. Kirana menggertakkan giginya dengan marah. Jelas-jelas dia yang menjadi korban. Tapi tak berdaya. Di kamar Aryo, Naysila mencibir dan berkata, mengapa kamu begitu gegabah? Dia bukan wanita biasa. Bila dia mempunyai bukti, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu akan mati. Memangnya ada apa? Wanita ini akan aku dapatkan cepat atau lambat. Aryo masih marah karena Naysila merusak momen baiknya. Kalau tidak, Kirana tidak akan bisa kabur malam ini. Sudah. Kak Widya, Aryo suka bermain. Bukan apa-apa. Manajer Widya membujuk. Pada saat ini, Widya menerima telepon. Apa? Tuan muda keluarga Alexander dari South Mantis ingin bertemu Aryo. Agen Naysila juga menerima telepon. Tuan muda dari keluarga Alexander juga ingin bertemu dengannya. Tidak. Aku tidak ingin bertemu siapapun. Aku tidak ada suasana hati untuk malam ini. Semakin Aryo memikirkannya, semakin marah. Tuan mudaku, kamu harus bertemu dengan orang ini. Ini adalah keluarga Alexander South Mantis. Tidak ada yang mampu menyinggungnya. Kata Widya. Tidak berapa lama, beberapa mobil datang menjemput artis seperti Aryo dan Naysila. Sebanyak 10 orang. Semuanya pilar sektor hiburan Colossus Group. Bab 440. Wawancara. Kirana merajuk sepanjang malam. Tapi tidak ada cara. Tinggal menunggu filmnya selesai. Istriku. Bukankah sektor hiburan perusahaanmu kekurangan tenaga kerja? Nathan bertanya. Kirana mengangguk. Ya. Sangat kekurangan tenaga kerja. Kami selalu merekrut artis. Kebetulan. Kemarin saat wawancara, aku membantumu menandatangani kontrak 4 orang. Aku yang mewawancarai mereka sendiri. Akting dan semua aspek keterampilan sangat bagus. Hanya tidak ada peluang saja. Nathan memberitahu Kirana tentang wawancara tadi siang.
Kasihan sekali. Jelas-jelas belajar akting dan menyanyi. Tetapi terpaksa mencari pekerjaan lain. Kirana menghela nafas. Kalau begitu aku akan meminta mereka mencarimu besok. Oke. Pada hari kedua, Kirana baru saja tiba di perusahaan. 4 orang yang diminta oleh Nathan tiba. Kirana dalam sekejap memilih seorang pria dan seorang wanita. Yang pria bernama Atalarik Rayleigh dan wanita bernama Jihan Heid. Penampilan mereka sangat menarik. Bisa dibilang, mereka berdua memiliki peluang untuk berhasil. Hanya saja mereka tidak menerima kesempatan berkarir di industri hiburan. Dan tidak memiliki latar belakang juga berasal dari pedesaan. Membuat mereka terpuruk seperti ini. Kirana memanggil orang dari departemen hiburan untuk mewawancarai mereka. Setiap orang bahkan lolos seleksi. Setelah menandatangani kontrak, mereka secara resmi menjadi artis yang dikontrak oleh Colossus Group. Meski memulai dari bawah, keempatnya bersemangat. Mereka juga memahami status Colossus Group di lingkaran hiburan Anhemia. Jika bukan karena Nathan, mereka tidak akan memiliki kesempatan ini. Jihan segera mengirim pesan untuk Nathan, mengundangnya makan malam. Di tempat perfilman, artis papan atas seperti Aryo dan Naysila biasanya malas dan asal-asalan. Hari ini, orang-orang ini semakin tidak fokus. Salah hafal. Lupa dialog adalah hal biasa. Terkadang tatapan Aryo tidak menentu. Tidak melihat ke kamera sama sekali. Para kru benar-benar kesal. Tapi tak berdaya. Bagaimanapun, mereka adalah artis besar. Tidak bisa menyinggungnya. Hanya bisa mengambil gambar sedikit demi sedikit. Berusaha di tahap pengeditan menjadi sempurna. Aryo dan Naysila saling memandang. Keduanya menjadi lebih arogan. Setelah apa yang terjadi tadi malam, mereka sangat tidak puas dengan Kirana dan ingin membalas dendam. Ternyata laki mencari mereka tadi malam lebih meyakinkan ide mereka. Kita harus membalas dendam pada Colossus Group. Aku perkenalkan dulu. Perusahaan telah menandatangani beberapa artis baru, lulusan dari Institut Film Anhemia. Mereka sangat berbakat. Aku berikan pada kru kalian agar bisa mengurangi beban pekerjaan. Gideon membawa Jihan dan lainnya ke kru film. Melihat keempat orang lugu itu, sebagian besar orang yang hadir merasa jijik. Biasanya tidak ada yang akan menyukai pendatang baru. Apa boleh disuruh sesuka hati? Aryo bertanya. Gideon tersenyum dan berkata, tentu saja. Aryo, kamu adalah senior. Mereka meminta mereka melakukan sesuatu berarti memberikan mereka kesempatan. Jihan dan yang lain mengenali bintang besar seperti Aryo dan Naysila. Mereka berharap bisa diperlukan. Jika bisa memiliki hubungan yang baik dengan mereka, ada banyak peluang di masa depan. Bagus kalau begitu. Sini, tuangkan segelas air untukku. Aryo menunjuk ke arah Jihan. Aku, baik. Jihan tersanjung. Dia segera pergi mengambil air. Setelah mengambil air, dia dengan hati-hati membawanya ke Aryo. Senior, silakan minum airnya. Jihan tersenyum. Aryo memperhatikan Jihan dengan seksama. Cewek ini terlihat sangat cantik. Sama sekali tidak kalah dari Naysila. Uhuk-uhuk. Naysila mengingatkan dari samping. Aryo mengambil gelasnya. Bersambung.